Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 9 Mei 2025. Renungan didasarkan dari kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 39-44. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang hadir senantiasa di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu senantiasa tercurah, pertolongan-Mu senantiasa nyata, dan mujizat-Mu terus berkarya, yang menunjukkan bahwa keselamatan-Mu hidup dan menghidupi kami. Maka kehidupan itulah yang Kau anugerahkan kepada kami saat ini, Tuhan. Oleh kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Kami percaya inilah kuasa-Mu. Kami percaya inilah berkat-Mu. Kami percaya inilah cara kerja-Mu yang terus menyelamatkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dan melakukannya. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus, atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber sabda dan kebenaran, serta keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah dan percaya. Amin. Yehezkiel pasal 20 ayat 39 sampai dengan 44, demikian sabdanya. Hai kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya. Tetapi kemudian, kamu akan mendengarkan aku dan tidak lagi melanggar kekudusan namaku yang kudus dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih segala yang kamu kuduskan. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Di sana kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu, dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan yang kamu lakukan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku, oleh karena namaku, tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Jumat 9 Mei 2025 adalah merasa mual. Jika kita membaca di ayat yang pertama, dengan judul perikop kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel di kitab Yehezkiel pasal 20, yang bunyinya begini. Pada tahun ke-7 dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Jadi banyak orang Israel, terutama tua-tua, datang kepada Yehezkiel untuk meminta petunjuk. Tetapi yang menarik adalah, jika kita membaca dari ayat 1 sampai dengan 38, di situ diterangkan dengan jelas bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel. Berkali-kali Tuhan mengatakan, akulah Tuhan yang menuntutmu, yang mengeluarkanmu dari tanah Mesir. Sekalipun Tuhan sebenarnya dalam tanda kutip ada kemarahan terhadap bangsa Israel. Ketika di Mesir sebenarnya bangsa Israel mau dihukum. Karena bangsa Israel menyembah
Allah lain atau dewa-dewa. Tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Ketika di perjalanan di padang gurun, nenek moyang bangsa Israel melakukan hal yang sama. Justru menyimpang dari apa yang Tuhan sudah tunjukkan, nyatakan. Dan Tuhan berpesan pula kepada keturunan nenek moyang ini untuk tidak berperilaku seperti ayah-ayah mereka. Artinya, jangan meniru pada generasi sebelumnya yang selalu mencederai hati Tuhan. Karena Tuhan selalu mengatakan, Sabatku sebagai peringatan. Akan apa? Tuhan sudah mengkuduskan. Ada kekudusan di situ. Ada berkat yang terselenggara dalam cara kerja Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan mengampuni nenek moyang ini. Sekalipun nenek moyang bangsa Israel tidak masuk di tanah perjanjian. Maka Tuhan mengingatkan pada generasi berikutnya untuk tidak berperilaku sama. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata generasi berikutnya juga sama. Melakukan hal yang tercela, hal yang menyimpang, hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Ini menarik, berulang dan berulang. Tuhan mau menghukum, tapi kemudian karena Tuhan berjanji, tapi Tuhan tetap menyertai. Bahkan Tuhan menjanjikan, engkau akan masuk tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tetapi apa yang dibalas bangsa Israel? Ya selalu begitu, dan keturunannya juga melakukan hal yang sama. Maka ketika keturunan ini meminta, disebutkan di sini, meminta petunjuk dari Yeskiel tentang apa yang hendak dilakukan Tuhan terhadap bangsa ini. Yeskiel hanya mengingatkan saja, mengingatkan dan meneguhkan. Hei, Tuhan itu penuh belas kasih. Maka yang terjadi adalah ketika kita membaca kembali di ayat 39. Hai kamu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala. Ternyata apa? Tuhan sudah tahu perbuatan bangsa Israel, maka sudahlah. Bahasa yang dalam perjanjian baru, ketika Tuhan mengatakan kepada Yudas, apa yang hendak kau berbuat, perbuatlah segera. Karena itu pilihan. Dan itu yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi kemudian Tuhan tetap memberikan waktu. Sehingga di ayat 39, tetapi kemudian kamu akan mendengarkan aku dan tidak lagi melanggar kekudusan namaku yang kudus dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu. Tuhan tetap mengundang bangsa Israel. Tuhan tetap menjaga. Maka Tuhan menunggu bangsa Israel untuk kembali kepadanya. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema merasa mual? Yang pertama, ya kita seperti bangsa Israel. Jika kita melihat siapa diri kita, ya sebenarnya kita layak dihukum seperti bangsa Israel. Kita mungkin mewarisi dari tradisi, dari cara pandang, dari kehidupan generasi kita sebelumnya. Dan kita sudah bisa memilah sebenarnya ada hal yang baik dan yang keliru atau yang jahat. Yang jahat, yang keliru tentunya tidak boleh dilakukan. Tapi justru kita seringkali mereproduksi, mengulangi kembali kejahatan dosa yang sama. Bahkan mungkin kualitas dan kuantitasnya semakin banyak. Karena sekarang dengan kemajuan teknologi, kemajuan orang dalam cara berpikir, kemajuan dalam orang cara menganalisa, memandang sesuatu, sehingga semakin komplekslah kehidupan yang kita jalani. Akibatnya apa? Kita tidak jejak lagi. Banyak pengaruh-pengaruh yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran yang kita ikuti. Padahal itu keliru. Tetapi kembali, teks yang kita renungkan, khususnya di ayat 39. Tetapi kemudian kamu akan mendengarkan aku. Itulah Tuhan yang selalu mengundang kita. Tuhan memberikan waktu. Tuhan tetap menyediakan dirinya terus bersuara. Supaya apa? Supaya janji yang ia katakan, berlimpah susu dan madu itu,
terjadi bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk kehidupan kita. Maka biarlah kita tidak saja berpuas diri dengan keadaan sekarang yang sedang kita rasakan dan kita alami. Tapi kiranya kita merefleksikan diri. Merasa mual. Artinya apa? Kita menolak hal-hal yang tidak baik yang dalam diri kita. Supaya tidak ada lagi yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang membuat kita tidak sehat lagi secara spiritual. Tapi dengarkanlah Tuhan. Seperti di ayat 40. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah di sana. Di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Artinya bahwa Ia terus mengundang karena Ia berkenan dalam kehidupan kita. Maka supaya kita tidak mual dengan hal yang jangan kita lakukan, maka yang harus kita lakukan adalah dengarkan Dia, karena Tuhan berkenan pada kita. Sehingga seluruh tubuh jiwa kita jadi sehat dan disegarkan kembali oleh karena kuasa-Nya. Yang kedua, khususnya kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-41. Seperti kepada persembahan yang harum aku berikan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Tuhan sudah mengeluarkan kita dari berbagai keterancaman, berbagai tekanan, berbagai persoalan hidup yang amat sulit. Maka marilah kita datang kepadanya terus-menerus. Karena sekali Ia melakukan hal yang terbaik untuk kita, maka selamanya Dia setia akan melakukan hal yang sama untuk kita semuanya. Sehingga apa? Kita punya kesadaran spiritual yang hidup. Sehingga dalam kesadaran yang hidup itulah kita akan mencari yang hidup. Siapa yang hidup? Ya Tuhan kita yang hidup. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup, hidup, dan hidup. Maka Tuhan mengundang kita untuk hidup. Bukan merasa mual terus, merasa mual terus, merasa mual terus. Bagaimana Bapak Ibu pernah merasa mual? Karena apa? Misal karena asam lambung naik. Karena apa? Keracunan makanan. Nggak enak toh. Maka biarlah kita mendengarkan Tuhan, sehingga Tuhan yang mengeluarkan kita dari berbagai peristiwa yang amat menakutkan adalah Tuhan yang kita yakini bahwa Ia akan senantiasa bekerja dalam kehidupan kita, asal kita percaya. Dan sebagai penutup, dalam tema merasa mual, di ayat 43 sangat menarik, di ayat 44 menarik sekali. Kenapa saya mengatakan demikian? Mari kita perhatikan. Di sana kamu akan ingat kepada segala tingkah lakumu, dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Merasa mual sebenarnya apa? Menyesali. Bertobat. Jika kita ingat-ingat kembali hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, saya yakin Bapak Ibu ada penyesalan. Kudune ora kaya ngono. Kenapa kedadiane kaya ngono? Aduh. Seandainya saya melakukan yang itu, tentu tidak akan terjadi yang demikian. Coba kalau ini dan itu. Di teks ini, Yeskel mengingatkan oleh kebenaran sabdanya, supaya bangsa Israel mengingat kembali bahwa mereka telah mencederai Tuhan, telah melukai hati Tuhan. Maka dalam kesadaran itu kiranya mereka menyesal, merasa mual. Karena apa? Tuhan yang setia, Tuhan yang bekerja, yang memberikan kelimpahan susu dan madu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh. Sekalipun mereka tidak sungguh-sungguh. Buktinya apa? Kita baca ayat 44. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku,
oleh karena namaku, tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk. Hai kaum Israel, luar biasa tangan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan tidak menghukum yang selaras dengan tingkah laku bangsa Israel yang jahat dan busuk, tetapi Ia mengasihi bangsa Israel. Demikian juga kita semuanya. Bahwa Tuhan tidak memperlakukan kita selaras dengan kejahatan kita. Karena tadi Tuhan benar-benar mengasihi kita semuanya. Merasa mual, mari kita temukan kembali sumber-sumber kehidupan kita yang tidak baik. Dan kita keluarkan, dan mari kita isi dengan pengharapan. Dan dengarkanlah suaranya yang menyehatkan tubuh jiwa roh kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Bahwa kebenaran-Mu Tuhan nyata. Bahwa Engkau senantiasa hadir, memberkati, menolong kami dan mengurapi kami melalui kasih setia dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui Yeskiel 20 ayat 39 sampai dengan 44, kami diteguhkan kembali. Engkau begitu besar kasih-Mu pada kami Tuhan. Engkau tidak menghukum kami selaras dengan kejahatan dan kebusukan kami. Bahkan Engkau senantiasa hadir Tuhan. Memberikan janji-Mu terus-menerus, janji-Mu yang senantiasa di dalam kehidupan kami. Maka mampukan kami untuk percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya. Begitu tolonglah kami Tuhan. Maka kami yakin juga Engkau menolong kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Slamet Purnomo, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Sri Istami, Bapak Sarun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Erni Tanasib Nasution, anak Nasya Alana, Saudara Gilbert, Ibu Siselowati, Ibu Frida, demikian juga Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Kristian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan kasih-Mu besar di dalam kehidupan seluruh hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan berkat-Mu hadir dalam kehidupan keluarga ini. Demikian juga atas setiap pergumulan kami, kerinduan dan harapan kami, keluh kesah kami, keterancaman kami, kekhawatiran kami, dan apapun yang sedang ada dalam diri kami, rumah tangga kami, pasangan hidup kami, dan anak-anak kami, serta orang tua kami, tolonglah kami Tuhan. Kami yakin kuasa-Mu hadir dalam kehidupan kami semuanya, dan Kau memberkati kehidupan anak dan cucu kami, dalam studi mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, dan apapun yang mereka kerjakan dan lakukan. Khususnya untuk anak-anak kami Tuhan yang sedang menjalani ujian akhir mereka, terutama mereka yang ada di tingkat SD, SMP Tuhan. Kami yakin Kau memberkati mereka, menolong mereka Tuhan. Demikian juga untuk anak yang sudah lulus atau sudah menyelesaikan ujian akhir di tingkat SMA dan ada yang melanjutkan untuk menunggu hasil di perguruan tinggi, biarlah Engkau Tuhan yang mengabulkan di setiap permohonan mereka. Dan bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, hanya terang kasih-Mu Tuhan yang memberkati dan menolong mereka, sehingga melalui jalan kebenaran hidup, Engkau menghidupkan mereka, dan Engkau mengabulkan setiap pengharapan mereka. Kami percaya Tuhan. Berkati setiap kehidupan anak dan cucu kami, yang ada di kota-kota di Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri. Berkatilah ya Tuhan. Berkati juga gereja kami GKJ Sari Mulyo. Engkaulah sang pemilik kehidupan, Engkaulah sang pemilik gereja. Maka kasih-Mu Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan persekutuan di GKJ Sari Mulyo. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, rahmat, berkat, dan kasih setia-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.